Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Rizal Adimayuda MPD ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan sedikit memaparkan mengenai rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Nah, kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Rida Ramdhani dengan nomor induk 19822003. Yang kedua ada Arsal Aryan Sudrajat dengan nomor induk 19822011. Yang ketiga ada saya, Iis Nafisatus Solihah dengan nomor induk 19822014. Dan yang keempat ada Ririn Violita dengan nomor induk 19823007. Iya, sebagaimana yang telah diutarakan itu ya bahwa pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Nah, yang pertama rumusan masalah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, iya rumusan masalah ya. Nah, apa sih rumusan masalah itu? Ya, rumusan masalah itu merupakan suatu komponen yang tidak terlepas dari suatu karya tulis ilmiah gitu ya. Yang mana sebelum kita menentukan rumusan masalah, kita harus menentukan terlebih dahulu jenis penelitian apa yang akan kita buat gitu ya. Jenis penelitian apa yang akan kita buat. Nah, ketika kita sudah menentukan jenis penelitiannya, maka langkah selanjutnya yaitu kita merumuskan masalah. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menentukan rumusan masalah? Iya. Nah, jadi cara menentukan rumusan masalah itu jika dilihat dari secara alamiah gitu ya, bahwa rasa ingin tahu manusia itu mengarah kepada dua aspek ya. Yang pertama itu pada hal-hal yang baru yang belum dipahami gitu ya. Jelas, yang namanya hal baru pasti belum dipahami gitu ya. Contohnya saja kemarin itu saat ini gitu ya, bukan kemarin, saat ini gitu ya, kita itu sedang apa ya? Sedang mengalami musibah yang namanya COVID-19 gitu ya. Kenapa itu dijadikan hal baru? Ya emang baru gitu ya, baru muncul saat ini, itu belum bisa terpecahkan gitu ya, sehingga mungkin itu akan baik diangkat sebagai persoalan gitu ya, tahu ya rumusan salah gitu ya. Beda halnya dengan sesuatu hal yang sudah lama dan bahkan permasalahan itu ya sudah banyak terpecahkan sehingga tidak menarik lagi diangkat sebagai persoalan gitu ya. Nah, mungkin jadi hal-hal yang baru itu ya bagus gitu ya untuk diangkat sebagai persoalan ya. Banyak sih contohnya yang barusan itu COVID, kemudian juga teknologi kan sekarang sudah banyak hal-hal yang baru. Nah, mungkin itu bisa diangkat lah dari situ. Nah, yang kedua, mengapa sesuatu tidak berlangsung sebagaimana mestinya? Nah, maksud pertanyaan ini ya lebih mengarah kepada seharusnya dikerjakan itu oleh A, tapi malah dikerjakan oleh B. Contohnya saja, apa ya? Seorang dewan syariah. Yang namanya seorang dewan syariah ya pasti harus beragama Islam gitu ya. Ya, karena akan berbicara mengenai syariah tentang agama gitu, agama Islam ya. Nah, jadi meskipun misalkan seorang non muslim itu paham tentang syariah gitu ya, tapi ya dia seorang non muslim gitu ya, sehingga ini mungkin bisa dijadikan sebagai persoalannya gitu ya. Dia seorang non muslim tapi dia seorang dewan, tapi di sisi lain dia paham. Nah, mungkin itu bisalah dijadikan sebagai diangkat sebagai permasalahan persoalan gitu ya. Nah, selanjutnya bahwa gitu ya, sasaran rasa ingin tahu itu mungkin lebih mengarah pada pengertian masalah, yang mana yang pertama itu diartikan sebagai realitas yang tidak sesuai dengan idealitas. Maksudnya ya tadi ya, jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan. Nah, mungkin lebih kepada ini itu sama dengan ini gitu ya. Nah, yang kedua itu
suatu fenomena yang belum terjelaskan atau masih menyisihkan pertanyaan sehingga belum memuaskan rasa ingin tahu manusia. Nah, yang kedua ini ya lebih mengarah kepada hal-hal yang baru yang ini ya. Nah, mungkin itu jika dilihat dari secara alamiahnya. Iya, jadi mungkin ya masalah itu dapat dikatakan sebagai persoalan, sebagai masalah gitu ya, ketika sudah memenuhi kriteria dua tadi gitu. Nah, di sini ya bahwa masalah juga dikatakan sebagai penyimpangan. Ya pasti ya, yang namanya masalah pasti ada penyimpangan, ada yang nyeleneh, ya, ada yang nyeleneh, ada yang aneh mungkin ya. Nah, di sini itu dilihat dari apa yang seharusnya terjadi dengan apa realita yang terjadi. Dan ini seperti tadi ya contohnya itu. Yang kedua itu dilihat dari teori dan prakteknya. Harusnya teorinya A, misalkan prakteknya malah B, atau misalkan bisa aja teori prakteknya itu A tapi ada sesuatu yang janggal dari prakteknya ya. Nah, kemudian dilihat dari aturan dan pelaksanaannya, misalkan aturannya harus ABCD tapi pas pelaksanaan malah ABCDE misalkan ya. Nah, kemudian dilihat dari rencana dan pelaksanaannya. Rencananya misalkan TA tapi pelaksanaannya jadi CD misalkan ya. Kemudian juga dilihat dari pengalaman lampau sekarang ya, sehingga mungkin untuk dua aspek ini lebih kepada perbandingan ya, perbandingan persoalan dulu bagaimana dan sekarang bagaimana. Misalkan jika dilihat dari perkembangan teknologi, misalkan teknologi lampau itu misalkan ABC, nah sekarang sudah 4.0 lah yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa ya? Jadi dapat disimpulkan gitu ya bahwa tujuan dari penelitian itu untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab persoalan, untuk menjawab permasalahan pertanyaan ya. Nah, kemudian oleh karena itu gitu ya, kita itu harus menentukan rumusan masalah itu dengan tepat, sehingga nanti hasilnya pun akan menjawab dari pertanyaan yang tepat, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan persoalan lagi gitu mungkin ya. Nah, iya, di slide kali ini ya akan menjelaskan mengenai alasan kenapa bidang tersebut dapat dijadikan rumusan masalah ya. Nah, yang pertama itu alasannya harus tidak ada alasannya yaitu karena tidak ada informasi terkait bidang tersebut. Berarti kalau begitu mungkin lebih pada hal-hal yang baru ya. Nah, kemudian alasan yang kedua itu ya karena informasinya belum lengkap. Nah, mungkin bisa saja ya objek tersebut misalkan sudah diteliti tapi belum menghasilkan jawaban yang tepat atau masih ada yang kurang misalnya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin saja informasinya itu banyak tapi kebenarannya itu belum dibuktikan ulang, belum dibuktikan kembali dia, atau belum terbukti lah misalnya gitu ya. Nah, emang ada sebenarnya gitu ya bahwa informasi itu memang sudah banyak ya, banyak yang meneliti itu gitu, tapi kebenarannya itu masih dipertanyakan gitu. Nah, iya, setelah kita mengetahui apa itu permasalahan, cara menentukan permasalahannya, kemudian alasan dibentuknya masalah itu gitu ya. Bentuk masalah, mencari masalah, gitu apalah. Kan baik ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk rumusan masalah ya. Nah, saya mengambil sampel di sini itu ada bentuk rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, bentuk rumusan masalah deskriptif ini yaitu berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan suatu objek penelitian. Jadi yang dipertanyakannya itu keberadaan objeknya ya. Nah,
mungkin lebih kepada menjelaskan ya gitu. Nah di sini terdapat contoh sederhana sekali gitu ya. Yang pertama itu bagaimana peran guru fisika dalam mengedukasi siswa supaya minat belajar siswa itu meningkat gitu ya. Nah, yang kedua itu bagaimana analisis tentang minat belajar siswa terhadap pelajaran fisika. Nah, ini itu pertanyaan itu lebih kepada menjelaskan ya peran guru siswa fisika dalam mengedukasi siswa supaya minat belajarnya itu tinggi gitu ya. Nah, mungkin ini lebih kepada menjelaskan ya, analisis. Nah, kemudian yang kedua itu bentuk rumusan masalah komparatif. Nah, komparatif ini lebih pada membandingkan keberadaan suatu objek. Jadi membandingkan objeknya gitu ya. Nah, contoh sederhana juga gitu ya. Yang pertama itu bagaimana pemahaman siswa terhadap teori gaya dan listrik gitu ya. Jadi dibandingkan lebih paham mana sih siswa antara gaya dan listrik. Nah, mungkin nantinya akan muncul solusi-solusi bagaimana caranya mungkin ya gitulah. Kemudian contoh yang kedua itu bagaimana perbedaan minat belajar siswa terhadap pelajaran fisika dan pelajaran olahraga. Jelas tentu ya, di sini itu terlihat jelas gitu ya, terlihat jelas perbedaannya. Lebih pasti siswa akan lebih minat belajar olahraga daripada fisika. Nah, mungkin yang jadi permasalahannya pelajaran fisika itu kan apalagi di SMA emang sudah menjadi apa ya, hakikat yang harus dipelajari, bukan hakikat atau apa ya, yang sudah melekat yang harus dipelajari gitu ya. Nah, sehingga mungkin nantinya timbul solusi-solusi bagaimana caranya siswa itu bisa minat belajar di fisika dan di olahraga juga gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bentuk rumusan masalah asosiatif ya. Nah, bentuk rumusan ini itu bersifat menanyakan hubungan antara dua objek, gitu ya. Jadi ini lebih kepada menanyakan hubungan antara korelasi mungkin ya. Nah, contoh sini terdapat contoh yang pertama itu bagaimana korelasi antara fisika dan kehidupan. Mungkin ini lebih kepada analisis yang lebih tinggi gitu ya. Bagaimana korelasi antara fisika dan kehidupan gitu ya. Sebenarnya fisika itu gitu ya sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Contohnya saja yang pelajaran gaya gitu ya. Pelajaran gaya, maksudnya dari gaya gitu ya. Gaya itu kan sebenarnya M kali A gitu. M itu massa, A-nya itu percepatan. Jadi kita itu dianggapnya itu massanya dan percepatan itu keinginan kita ya. Seberapa jauh kita ingin melangkah gitu ya. Maka kita harus mempergunakan hukum Newton kedua gitu ya. Soalnya kan hukum Newton ke satu itu sigma F-nya itu sebenarnya 0. Jadi tidak ada perubahan. Sifatnya inersia dan beban. Kemalasan. Nah, kemudian contoh yang kedua itu bagaimana hubungan antara teori gaya dengan energi. Dan jadi seberapa gaya pasti banyak sekali energi yang akan kita keluarkan gitu ya. Jadi pengen cerita nih yang ini. Nah, jadi gitu ya, bagaimana korelasi antara hubungan antara fisika dan kehidupan itu sangat erat sekali ya. Ya, intinya ini bisa dijadikan sebagai hubungan ya. Sebagaimana yang sudah tidak asing lagi dengar bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan ya. Jadi semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Terima kasih. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dan sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan. Dalam artian lain, tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Nah, tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi bukan merupakan kalimat tanya.
Ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama, bersifat ilmiah, di mana untuk melakukan sebuah penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta, objektif, dan faktual. Yang kedua, ada proses berkesinambungan, di mana proses ini hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan kontribusi, di mana yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada analitis, di mana analitis ini yaitu studi yang harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel dan variabelnya. Yang selanjutnya ada tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Nah, di antaranya yang ke satu, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Itu tujuan umumnya. Yang selanjutnya ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian kualitatif, di mana tujuan penelitian kualitatif ini biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dari lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif ini juga dapat menunjukkan desain penelitian yang dipilih. Tujuan-tujuan ini harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis. Nah, yang terakhir ada tujuan penelitian kuantitatif, di mana tujuan penelitian kuantitatif ini sangat berbeda dengan model tujuan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif, di mana di sini tujuan model kualitatif baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian sangat menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif terhadap hubungan atau teori tertentu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Kita awali dengan pengertiannya terlebih dahulu. Manfaat penelitian dapat diartikan sebagai potensi hasil penelitian setelah tujuan penelitian tercapai. Pada dasarnya, manfaat penelitian ada karena ketentuan struktur penelitian karya tulis ilmiah. Hal ini diperuntukkan dalam memberi penjelasan setelah tujuan penelitiannya tercapai. Kemudian fungsi penulisan manfaat penelitian itu ada 3 jenis dalam skripsi ataupun karya ilmiah yang lainnya. Yang pertama yaitu menginspirasi penelitian lebih lanjut. Jadi penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya. Misalnya variabel penelitian, kasus, metode penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah atau sebagainya. Selanjutnya yaitu penerapan isi pada manfaat penelitian.
Ada 3 isi pokok utama manfaat penelitian yang perlu diterapkan. Yang pertama yaitu manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis. Manfaat penelitian disusun setelah hasil penelitian tercapai, sehingga uraian tentang manfaat penelitian didasarkan pada hasil penelitian tersebut, bukan semata-mata pendapat personal. Yang kedua yaitu rasional. Manfaat penelitian merupakan dampak rasional atau pemecahan masalah utama penelitian melalui tindakan yang dipilih. Uraian dalam manfaat penelitian diusahakan untuk sesuai dan berimbang dengan kenyataan hasil penelitian. 3. Bukan hipotesis. Memaparkan apapun yang didapat dari hasil penelitian. Hipotesis tidak diuraikan dalam manfaat penelitian karena letaknya ada di proposal penelitian. Sedangkan pada skripsi harus bersifat dari hasil yang sudah diteliti. Yang keempat, sisi pragmatis dan hasil penelitian. Uraian manfaat penelitian ditujukan agar dapat diaplikasikan secara nyata atau dikembangkan ke penelitian selanjutnya. Sehingga penting agar maksud penelitian dapat tersampaikan secara efektif melalui manfaat penelitiannya. Jenis manfaat penelitian. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah 2 jenis manfaat penelitian dan penggunaannya. Kedua jenis manfaat penelitian inilah yang perlu kalian cantumkan. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis. Relevan secara umum atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, sivitas akademi yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Serta subjek ini disesuaikan dengan penelitiannya. Definisi operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian, khususnya pada penelitian kuantitatif. Sedangkan, menurut para ahli, definisi operasional adalah yang pertama menurut Sutama. Definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorikan, atau memanipulasi variabel. Kedua, menurut Sugiono, definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Secara terperinci, definisi operasional memiliki 4 tujuan, yaitu pertama, menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Yang kedua, memberikan arti yang tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Ketiga, membuat pengumpulan data serta analis lebih fokus dan efisien. Keempat, atau yang terakhir, memandu jenis data dan informasi apa yang dicari oleh peneliti. Manfaat definisi operasional. Manfaat dari
penggunaan pada perumusan penelitian kuantitatif adalah: pertama, memudahkan menetapkan aturan dan prosedur dalam mengukur variabel. Selanjutnya, memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang diteliti. Lalu, dapat menghemat waktu dalam analis data. Dan yang terakhir, memudahkan penafsiran variabel-variabel yang digunakan. Untuk kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apakah ada pertanyaan?